Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hermini Wahyuningsih, Prodi PAI kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk ke pengertian evaluasi pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pengukuran. Pengukuran di sini adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Mengukur di sini adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Sedangkan penilaian atau asesmen adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya, pengertian dari evaluasi. Evaluasi di sini adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai. Dan hasilnya juga dapat berupa bilangan atau kategori. Sedangkan pengertian pembelajaran secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu instruction atau upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan secara terminologis yaitu suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. Objek evaluasi pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan ruang lingkup evaluasi pembelajaran ada 3, yang pertama input, yang kedua proses atau transformasi, dan yang ketiga output. Fungsi evaluasi pembelajaran di sini ada 5, yaitu yang pertama selektif. Selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria. Yang kedua yaitu diagnostik. Diagnostik di sini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, penempatan. Evaluasi di sini yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Dan yang keempat, formatif. Formatif di sini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu sumatif. Sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, ragam evaluasi hasil belajar. Ada 9 prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sahih. Sahih di sini adalah evaluasi yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Evaluasi yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjek atau evaluator. Yang ketiga, adil. Evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi di sini mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik.
penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Evaluasi yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Instrumen penilaian yang disusun dengan merujuk pada kompetensi. Yang terakhir, akuntabel. Evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan fungsinya ada 5. Formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Berdasarkan alatnya, evaluasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Sedangkan evaluasi tes ada 3, yaitu tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan. Yang kedua, tes tulisan, tes yang menuntut jawaban secara tulisan. Yang ketiga, tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Dan yang terakhir bukan tes, seperti observasi, wawancara, skala, studi kasus, checklist, dan sosiometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.